Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Belajar. Apa kabar kamu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan tetap semangat untuk mempelajari hal-hal baru. Perkenalkan, saya Tri Indra Kurniawan SPD. Saya adalah pendidik mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK Negeri 2 Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Yuk belajar bahasa Indonesia bersama saya. Kali ini kita akan mempelajari teks eksposisi. Tujuan pembelajaran teks eksposisi: 1. Peserta didik mampu menentukan pengertian teks eksposisi. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan ciri-ciri teks eksposisi. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan struktur teks eksposisi. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sebelum kita bahas lanjut tentang teks eksposisi, saya berikan ilustrasi sebentar. Akhir-akhir ini sedang terjadi isu yang sangat berkepanjangan, yaitu coronavirus. Coronavirus berimbas pada dunia pendidikan. Salah satunya yaitu pendidikan dilaksanakan secara daring atau online. Menurut pendapatmu, kamu setuju atau tidak dengan adanya pembelajaran daring atau online ini? Nah, saya berikan satu contoh pendapat. Saya tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring atau online, karena pembelajaran daring atau online itu misalkan merugikan peserta didik, karena peserta didik harus memberi kuota yang sangat banyak agar bisa melaksanakan pembelajaran daring atau online. Sudah paham? Dari situ garis bawahi kata pendapat. Jadi, bisa kita simpulkan teks eksposisi adalah teks yang berisi ide, gagasan, pendapat, disertai bukti, fakta, data yang lengkap dan akurat agar bisa dipahami dan bisa diikuti oleh pembaca yang membaca teks eksposisi tersebut. Oke, mari kita lanjut pada ciri-ciri daripada teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi: yang pertama, berisi informasi. Yang kedua, informasinya harus berisi pengetahuan. Yang ketiga, informasinya harus meyakinkan. Yang keempat, informasinya harus disertai oleh bukti, data, fakta yang akurat dan lengkap. Itu tadi ciri-ciri daripada teks eksposisi. Mari kita lanjut pada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Tesis adalah awal atau pendahuluan daripada teks eksposisi yang berisi penjelasan tentang isu yang hangat dibicarakan. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah bukti, pendapat daripada isu yang sudah disampaikan. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang adalah kesimpulan daripada teks eksposisi mulai dari tesis dan argumentasi. Sudah paham? Lanjut ke kaidah kebahasaan daripada teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama adalah pronomina persona. Yang kedua, konjungsi. Yang ketiga, fakta. Yang keempat, opini. Pronomina persona adalah kata ganti orang. Contohnya dia, mereka, Anda, beliau, kamu. Dua, konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Contohnya kata penghubung waktu atau konjungsi temporal, konjungsi sebab akibat, konjungsi pertentangan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah fakta. Matahari terbit dari arah timur. Itu adalah fakta. Berarti fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang berikutnya, yang keempat, yang terakhir adalah opini. Gadis itu cantik. Nah, itu adalah opini. Menurut dia cantik, menurut orang lain apakah itu cantik? Nah, itu adalah opini. Jadi bisa disimpulkan bahwa opini adalah sesuatu yang belum terjadi atau bersifat subjektif. Oke, sudah lengkap penjelasan saya hari ini tentang teks eksposisi. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai teks eksposisi. Semoga bermanfaat buat kamu semuanya, sahabat Rumah Belajar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Rumah Belajar.